bakal kedatangan tamu nih dari English Club. Oke, kakak-kakak English Club, tolong perkenalkan diri dulu dong. Oke, halo guys, aku Rusma Suhakna dari English Club dan aku siap berbagi pengalamanku hari ini sama kalian. Halo guys, aku Tiara and I'm so excited for today. Karena hari itu hari pertama aku podcast. Jadi jujur aja sih, aku agak sedikit deg-degan. Sama Kak Tiara. Jadi di podcast kali ini kita bakal punya 3 segmen. Yang pertama, Gen Alpha Slang. Yang kedua, Learning English through Song. Dan yang ketiga, mungkin kita bakal ngobrol sedikit panjang nih tentang program unggulan English Club. Oke, kita masuk di segmen kali ini. Kita bakal membahas istilah-istilah yang lagi viral nih di kalangan para Gen Alpha. Semisalnya Skibidi, Riz, Sigma, dan Shish. Kak Usma dan Tiara pasti pernah dengar ini deh. Pernah dong. Pernah banget. Nah, teman-teman semua pasti pernah dengerin juga kan? Nah, jadi kira-kira apa ya arti dari istilah-istilah ini? Jadi kita coba tanyain ke Kak Usma dan Tiara. Oke guys, jadi di sini kita akan ngasih tahu ke kalian semua bahasa slangnya Gen Alpha itu ada 4, nanti ada Skibidi, Shish, Riz, sama Sigma. Nah, jadi sekarang aku bakal ngasih tahu kalian apa arti dari Skibidi. Nah, menurut searching yang aku lakuin, jadi Skibidi itu adalah semacam kata yang nggak formal dan biasanya digunakan untuk membuka pembicaraan. Nah, kata ini biasanya tuh mengandung 2 konteks, yaitu konteks negatif maupun konteks positif. Nah, selanjutnya ada kata Riz itu seperti karisma, jadi ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang memiliki karisma. Nah, jadi Gen Alpha ini kreatif sekali ya guys, jadi dia mengambil kata yang keren dari karisma menjadi R-I-Z-Z, jadi Riz gitu. Nah, selanjutnya itu ada shish. Shish itu tuh artinya tuh kayak wow atau buah. Buah atau buah itu kan kayak bisa kita terkejut, kalau enggak kayak kita kaget atau kayak terkesima sama sesuatu kan. Nah gitu. Kalau Sigma itu kayak menggambarkan orang-orang yang independen, sukses tapi tuh low key, nggak suka pamer-pamer gitu. Nah terkadang kita juga kayak menyisipkan kata-kata kayak literally, basically, sama whatever kan, buat pembicaraan kita tuh agar nggak kaku-kaku banget dan bisa lebih smooth sih. Alright, ini nunjukin kalau belajar bahasa Inggris bisa sambil bermain game, lihat video pendek, dan juga dengerin lagu favorit kita nih. Ngomong-ngomong tentang lagu nih, apa sih yang jadi favorit Kak Usma buat didengerin waktu belajar lagunya? Oke, aku seneng banget sih. Jadi aku punya lagu favorit aku yang dalam bahasa Inggris yang sering banget aku dengerin karena menurut aku lagu ini sangat bermakna banget buat hidup aku. Nah, jadi judul dari lagu ini adalah Reckless dan ini dibuat oleh Madison Beer. Kebetulan banget aku juga suka lagu ini tuh kayak liriknya tuh bisa ngena ke hati gitu. Dan kita waktu nyanyi kayak lagu request ini kan juga bisa kan kayak nambah vocabulary juga kan. Kebetulan banget nih, lagu kalian itu sama. Jadi bisa nggak sih spill lirik bagian mana yang paling kalian sukai? Oke, boleh banget. Jadi aku bakal spill liriknya dan maaf kalau misalkan nanti soalnya agak dikit. Oke, jadi liriknya gini. Each day goes by and each night I cry. Somebody saw you with her last night. You give me your word, don't worry about her. You make love her know whether you love me first. Said you never hurt me, but here we are. Oh, you swore I'll never start. How could you be so reckless with my heart? Nah, jadi itu sepotong lirik ya. Menurut aku lirik ini ngena banget di aku karena ini sebenarnya agak nyerempet dikit sama pengalaman aku di dunia nyata guys. Jadi jadi makna dari lagu ini adalah tentang menggambarkan seorang perempuan yang hidupnya itu sedih karena kekasih cowoknya itu kayak mencurangi dia, kayak membuat kisah cintanya itu kandas gitu loh guys. Nah, jadi yang bagian oh you swore I'll never start, how could you be so reckless with my heart. Nah itu artinya kayak kamu tuh udah janji sama banyak bintang bahwa kamu tidak akan mencurangi aku, kamu gak akan ceroboh sama hubungan ini.
Jadi recluse itu artinya adalah ceroboh gitu. Nah, sementara di kehidupan aku yang sebenarnya, aku pernah punya kekasih dan dia juga sempet curang sama sama kisah cinta kita. Dan dia tuh padahal udah janji kalau bahasanya tuh kayak oh iya ya aku bakal mempertahankan hubungan ini, tapi ternyata dia tuh ceroboh sama hubungan kita yang membuat kita menjadi kandas gitu. Maaf ya curhat dikit ini jadinya. Nah kayak apa itu, recluse itu kan benar-benar kayak membekas banget kan di kehidupan Kak Lusma, kayak based on true story-nya Kak Lusma banget kan. Yes, benar-benar. Oke, kita masuk segmen yang paling spesial nih. Kita hari ini bareng English Club. Kira-kira apa ya program unggulan dari English Club? Kak Usma dan Tira, tolong jelasin dong. Oke, jadi English Club itu ada program unggulan, namanya itu adalah English for Young Learner atau biasanya kita singkat dengan EYL. Nah, program ini dilaksanakan setiap satu semester satu kali. Dan ini bocoran dikit aja, jadi untuk beberapa bulan ke depan itu bulan April atau enggak Mei kita bakal adain program ini. Jadi buat kalian anak kelas 10 atau kelas 11 English Club yang nonton podcast ini, persiapkan diri kalian untuk acara IWL kita beberapa bulan ke depan, itu bulan April atau Mei. Nah, oke, jadi IWL ini adalah acara di mana kita nanti akan mengunjungi sekolah-sekolah terpencil, dan ini nanti tentunya nggak ada di Kecamatan Ngunut ya guys. Kita nanti akan mengunjungi sekolah-sekolah terpencil yang sekiranya membutuhkan tenaga kependidikan lebih. Jadi kita nanti di sini akan mengajarkan pada adik-adiknya itu materi bahasa Inggris yang basic kayak simple present tense dan sebagainya. Terus nanti kita juga nggak cuma pelajaran doang, tapi kita nanti akan mengadakan game. Gamenya ini sangat bentuknya interaktif banget dan akan seru banget. Jadi bukan cuman adik-adiknya yang seneng, tapi kakak-kakaknya juga seneng. Nah, tentunya abis itu selain kan kita udah ngadain game nih, nah kita nanti pasti bakal kasih reward atau hadiah buat nanti yang pemenang gamenya. Nah itu nanti kan adiknya bakal senang plus gitu ya kan. Nah setelah itu IWL ini adalah program unggulan kami yang tentunya itu effort banget dari mulai mungkin biaya, karena kita nanti juga butuh akan mengunjungi banyak SD, terus juga nanti kita juga akan effort dalam perjalanan ke sana gitu. Nah itu sih. Ya, oh ya jangan lupa ya teman-teman, English Lab itu tuh sudah eksis dari Mei 2007. Kita tuh punya 13 program, tapi yang paling kita banggakan adalah EYL, weekly meeting, weekly quiz. Nah, EYL itu tuh nggak cuma hanya belajar soal bahasa, tapi kita juga bisa menginspirasi dan memberdayakan anak-anak loh. Nah, jadi aku punya beberapa pertanyaan nih untuk Kak Usma ya. Oke, pertanyaannya apa nih? Nah, pertanyaannya itu sih, jadi apa sih momen paling rewarding waktu AEL? Oke, jadi kalau dari aku pribadi yang sebelumnya sudah pernah melaksanakan IWL ini di tahun sebelumnya, di tahunnya Kak Teresa ya. Kalau menurut aku pribadi, momen yang paling rewarding, paling membekas, terus paling berharga menurut aku itu adalah pas bagian perjalanan ke SD-nya itu. Nah, seperti yang aku jabarkan tadi ya, kita tuh nggak mengunjungi SD-SD yang ada di kayak kota gitu, enggak. Tapi kita memang menyusuri SD-SD yang terpencil. Dulu itu aku tuh kebagian di SD Sumber Agung kalau nggak salah. Nah, SD ini tuh agak jauh, mungkin 30 menitan kalau dari sini. Terus juga SD ini tuh agak melewati jalanan yang jauh gitu loh guys. Nanti di sana bahkan melewati sawah juga yang gede banget, kayak udah bisa dibikin bandara gitu ya. Terus juga ini tuh SD ini melewati jembatan yang agak kecil tapi nggak rapuh tapi kecil gitu. Terus nanti pinggir-pinggirnya tuh banyak hutan-hutan gitu. Tapi menurut aku ini ya capek tapi kebersamaannya itu yang bikin aku malah senang. Bahkan sempat itu ada teman gitu yang motornya tuh mogok lah, ketinggalan lah, tapi menurut aku itu malah yang momen banget gitu loh, Paling teringat paling teringat. Nah terus abis itu juga yang selanjutnya itu mungkin kalau itu kan based on my
last experience ya. Untuk yang kedepannya kan aku sekarang udah jadi ketua nih. Nah, kayaknya yang momen seru di IWL ini adalah momen persiapannya. Kenapa tuh? Karena itu nanti seru banget waktu nyiapin kayak misalnya game-game, terus nanti kita explore bareng-bareng SD mana nih harus dikunjungi, terus juga nanti bikin apa, nanti mengkoordinasi adik-adiknya. Itu paling sih menurut aku, kayak paling asik lah gitu, paling seru, paling terkena gitu kalau menurut aku gitu. Jadi buat kalian aplikasi tadi yang kelas 10 English Club yang nonton podcast kali ini, siapin diri kalian karena biasanya adalah giliran kalian untuk menyusuri SD terpencil gitu. Keren banget nih Kak. Terus benefit apa sih waktu join English Club? Kak Tiara aja deh yang jawab. Nah, oke. In my opinion ya, join English Club itu tuh nggak hanya belajar soal bahasa ya, tapi kita tuh juga belajar soal networking, community, dan fun abis. Kita tuh bisa kayak ngerasain program-program keren kayak weekly meeting, EYL tadi, quiz-quiz, dan deep discussion juga. Deep discussion yang bikin kita tuh semakin insight intinya. Dan kita tuh kayak bisa banget rasain happy, kebersamaan banget saat kita nanti tuh join English Club. Bener banget guys, jadi buat kalian yang penasaran di English Club itu ada program-program apa aja, kalian boleh banget cek Instagram kita, ada _clubsmanusa. Itu nanti di situ kalian bakal tahu kita tuh udah ngapain aja selama bertahun-tahun ini. Bahkan kita tuh sempet kedatangan bule selama setahun, itu beberapa kali kedatangan bule gitu, dan itu udah kami post semua di Instagram. Kan bisa lihat bulenya tuh siapa aja, terus dari asalnya tuh dari mana aja gitu. Jangan lupa kepoin ya. Kepoin. Oke guys, waktunya kita wrap up episode kali ini. Kita udah ngobrol tentang apa slang, yang istilah-istilahnya seperti skibidi, sigma, dan shish, yang bikin obrolan kita makin menarik nih. Dan learning English through song yang jadi lagu favorit buat Kak Usma dan Kak Tiara. Dan pengalamannya Kak Usma yang emang deep banget juga ya. Dan kita udah deep dive ke program unggulan English Club, English for Young Learner. Tepuk tangan dulu dong untuk anak English Club yang keren ini. Oke guys, aku hari ini happy banget karena merasa sangat terhormat karena bisa hadir di podcast kali ini, berkesempatan buat jadi narasumber ya di podcast hari ini. Aku berterima kasih sama seluruh anak-anak broadcast yang udah effort banget menyiapkan semua ini, keren. Oke. Terus aku juga happy banget hari ini bisa berbagi pengalaman sama kalian semua tentang perjalanan aku waktu IWL kemarin. Terus juga bisa ngasih tahu kalian semua apa sih istilah-istilah Gen Alpha yang akhir-akhir ini baru viral kayak SBD dan lain sebagainya. Pokoknya aku happy banget hari ini bisa bertemu sama kalian semua. Nah, bener banget nih, buat kalian yang mau join atau support, English Club Manusia itu selalu terbuka buat kalian ya. Yuk kita ngobrol bareng sambil bikin perubahan. Makasih banyak udah dengerin podcast kita hari ini. Itu bisa jadi super cool dan impactful. Sampai jumpa di episode berikutnya. Have an awesome day guys. Dadah.